Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjukkan sekarang bagaimana rancangan sandangannya kalau disyuting, divideokan siang hari. Di posisinya di teras rumah pada saat cuaca cerah. Pemirsa bisa melihat back handle, warangka, gandar itu dari kayu kemuning. Ukirannya khas, kalau handle-nya dinamakan tumenggungan, warangkanya udang-udang. Inilah pusakanya kalau di syuting siang hari di teras rumah ini. Pada video pertama di teras rumah. Nanti video kedua bagaimana kalau saya jemur di siang hari langsung kena pencahayaan matahari. Bedanya di mana? Ini kita lihat mulai dari rijikan sekar kacangnya, jalen, lambe gajahnya, karakternya jelas. Jadi walaupun sekar kacangnya ngejambah, tapi di situ kelihatan kekokohan. Jalennya juga lentik, kecil, kemudian lambe gajahnya demikian. Karakter yang terutama yang pemirsa bisa lihat di sini adalah di pijitan. Karakternya tegas, pijitannya dalam dua sisi, sehingga ketebalan besi aji di situ sangat tipis, sekitar 1-2 mm. Keunikan yang lain di pusaka ini adalah mengenai panjang peksi dan gonjong sama, yaitu sekitar 7,5 cm. Bilahnya melok pau atau sigar penjalin, dan pamornya pada dua sisi tidak sama. Yang sama hanya pamor di pamor gonjo, yaitu pamor largangsir. Bilahnya di sisi pertama full pamor genggeng kanyut, nyekrak kalau diraba atau kasar, permukaan pamornya lebih mumbul, lebih timbul dari besinya. Memang kalau pemirsa lihat pada bagian sisi tajamnya ada beberapa bagian yang terkena korupsi. Ini sisi yang kedua. Saya katakan tadi ganjanya sama pamornya dengan sisi pertama, largangsir. Namun pada bilah kalau pemirsa amati, terdapat beberapa pamor yang menyatu di situ. Di bagian sepertiga, mulai dari sor-soran genggenganyot ke tengah, ada kombinasi pamor tambal dan pamor ombak segoro. Dan juga ada wengkon atau kalembeng. Di sisi kedua ini pamor wengkon atau kalembengnya tegas pada bagian sisi kedua, pada sisi tajamnya. Di bagian pangkal ricikan bawang sebungkulnya jelas ke atas, tidak ada odo-odo, hanya melok pau atau sigar penjalin. Dimensi panjang keris pusaka ini secara lengkap: peksi 7,5 cm, gonjo 7,5 cm, bilah 37 cm. Melihat dari ricikan keris pusaka ini, saya kelompokkan merupakan dapur sempaner. Video yang terakhir ini saya tunjukkan bagaimana kalau saya langsung menggunakan cahaya matahari, agar pemirsa bisa membandingkan karakter rancang bangun dari keris pusaka ini. Warna besinya ya. Perlu diketahui juga oleh pencinta Tosanaji, warangan pusaka ini cukup lama, kemudian tidak diminyaki, jadi kondisinya dalam kondisi kering. Cuman yang unik, keris pusaka ini memiliki keharuman khas dari besinya ya. Di Sumeneb itu hanya terjadi pada keris-keris yang digarap di dalam keraton Sumeneb. Jadi ini termasuk keris pusaka dalam keraton Sumeneb berdapur sempaner, berpamor selewah, dua sisi tidak sama,
Sisi pertama pada Gonjo berpamor largangsir, pada Bilah full genggeng kanyut, ya, genggeng kanyut jenis yang kasar, tegas. Namun walaupun demikian, pemirsa bisa melihat bahwa ada beberapa bagian warna pamornya akordiat atau lebih terang. Saya yakin kalau pusaka ini diwarangi ulang akan semakin nampak auranya mirip pada saat digarap pertama kali. Estimasi saya sekarang, ini adalah garap dalam Keraton Sumenep era Mataram Islam yang digarap khusus untuk orang yang bercita-cita, bermimpi yang sangat besar, sangat tinggi, seorang pemimpin. Sempaner, mimpi yang benar. Jadi harapan yang benar, cita-cita yang benar. Itu ditunjukkan dari dapurnya Sempaner dan dipertegas dengan pamor pada Bilah Pusaka ini. Sangat langka ditemui keris-keris Madura berpamor selewah seperti ini. Berpamor selewah, tempat lipat miring, genggeng kanyut, kemudian pada sisi kedua kombinasi pada Bilah itu 4-5 pamor. Ya. Monggo diamati dengan detail sampai tuntas keris pusaka ini. Pemirsa akan menemui hal-hal yang unik dan langka pada keris berdapur Sempaner. Terdapat beberapa pamor tiban yang membentuk pola alur-alur yang unik sehingga pada saat diamati, apalagi ditanting secara langsung, akan menimbulkan penafsiran yang berbeda berdasarkan rasa orang yang mengamati pusaka ini. Tantingannya cukup ringan, bilah pusakanya walaupun di bagian sisi tajamnya sampai ke pucuk itu ada beberapa korosi, namun keutuhan auranya masih tetap terasa. Filosofi ketegasan karakter seorang pimpinan yang bercita-cita besar terwakili dalam pusaka ini. Sekian saja dulu uraian singkat saya mengenai keris pusaka berdapur Sempaner. Berpamor selewah, dua sisi tidak sama, dan dimensinya unik serta langka, yakni panjang peksi dan panjang gonjo sama 7,5 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Tetap bersemangat melestarikan, merawat pusaka-pusaka leluhur kita. Walaupun sekarang beda zamannya, namun jangan lupakan sejarah. Mari kita rawat bersama-sama semampu kita.